Oke, halo teman-teman, balik lagi sama gue Arya di podcast sama yang lain sih sebenarnya hari ini. Karena ya balik lagi ya, Rere masih jadi kuli bangunan, masih nyari duit dia anjing. Jadi hari ini gue sama siapa Fir? Siapa Fir? Sama siapa gue hari ini? Halo, nama gue Safira, Afria Bakis, tapi panggil aja Safira atau Fir lah, santai. Dia ini anak kids Jaksel teman-teman. Bohong. Gue nggak hits sama sekali. Anak Bintaro parah dia teman-teman. Salah. Ciputat. Jangan gitu dong, lo jangan manggil Ciputat dong. Lo jangan ngaku-ngaku gitu Bintaro. Beda kita. Jadi hari ini gue mau ngobrolin apa ya sama Fir? Gue tuh sebenarnya kayak, jadi kemarin tuh gini ceritanya Fir, gue itu kemarin tuh mau podcast sama si Rere, podcast biasa. Terus taunya dia itu masih kerja, masih sibuk gitu. Terus dia bilang, gue kayaknya nggak bisa podcast sampai bulan depan gitu katanya. Bulan depan dia baru available lagi. Terus ya udah, jadi gue mikir. Mengisi kekosongan itu ya, gara-gara Rere lagi sibuk. Iya. Parah banget. Jadi kan kita ada dua segmen gitu yang ini kayak segmen baru gitu. Kemarin baru pertama tuh sama temen gue namanya Branita yang di episode sebelumnya. Nah, hari ini segmennya sama lo gitu. Oke. Jadi hari kita ini mau bahas apa? Kita tuh mau ngebahas apa ya? Sebenarnya gue ini kayak topik yang tai banget sih, kayak ngebahas apa ya? Rasanya setelah lulus SMA itu kan pasti ada bedanya gitu kan. Nah, dan lo juga pasti ngerasain gitu, apalagi lo baru lulus banget gitu, lo angkatan berapa sih? 2021, baru banget. Baru banget kan? Bahkan belum fix banget jadi maba kayaknya, soalnya belum selesai ospek kan. Jadi kalau belum di ospek tuh rasanya belum jadi maba gitu. Masih ya trial maba gitu lah. Oh iya, emang ada trial, maksudnya gimana trial maba gitu? Jadi gini, kalau menurut gue pribadi, belum fix jadi maba karena gue tuh belum ngampus gitu loh, belum belajar pelajaran kampus. Jadi gue masih masa orientasi gitu di kampus gue. Karena kampus gue itu ada kayak 3 ospek. Jadi ospek kampus, terus ospek fakultas, sama ospek departemen kayak gitu. Anjing banyak banget ospeknya. Gue liat-liat. Jadi sekarang gue lagi ospek departemen sih, ospek yang terakhir. Jadi lo kuliah di mana sebenarnya? Jadi gue kuliah di Universitas Indonesia, jurusan geografi. Di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Asik, anaknya geografi banget anjing. Geografi banget. Anaknya emang udah kebumian abis sih dari kecil. Tapi lo emang suka kebumian gitu, maksud gue yang berhubungan sama geografi, geologi gitu-gitu. Jadi tuh sebenarnya awalnya gara-gara bokap gue kan kerja di pemetaan gitu. Terus gara-gara kantor itu deket sama rumah eyang gue, jadi gue tuh kayak setiap ke rumah eyang gue pasti ke kantor bokap gue secara nggak langsung gitu kan. Terus gue jadi sering ngeliat bokap gue kayak, kayaknya seru deh. Jadi tuh kayak main game gitu loh, gara-gara setiap kerja kan pakai laptop dan screen-nya itu bentuknya kayak, kok kayak gini ya. Jadi kayak penasaran gitu kan. Nah terus dari situ mulai tuh kayak tertarik gitu. Awalnya gue tuh sama sekali nggak pernah kepikiran buat kuliah di UI, di geografi UI terutama. Gue tuh dulu emang udah ITB harga mati, gue bener-bener, pokoknya gue harus jadi mahasiswa ITB gitu. Tapi setelah gue baca-baca, ternyata emang di UI tuh ada jurusan geografi. Mungkin sebagian orang tuh banyak yang ngira bahwa geografi itu buat sosum, kayak gitu kan. Tapi ternyata kalau geografi di UI itu masuknya ke Saintek, karena sebenarnya geografi itu luas banget. Ada geografi politik, sosial, ada fisik, jadi kayak menyangkut manusia juga, terus menyangkut secara fisik bumi itu juga gitu. Jadi gue mulai baca-baca kan, terus ya udah deh akhirnya gue masuk, ya udah sekarang gue udah jadi salah satu dari sekian banyak orang yang keterima gitu. Tapi rasanya apa? Kan lu misalnya kayak ospek tuh udah ada kayak dikasih tugas-tugas juga nggak sih dari cutting lo gitu? Dikasih lah, gue aja ngerasain tugas sih tadi. Itu tugasnya tuh relate nggak sih sama jurusan lo apa
Gimana sih, gue tuh nggak ngerti sebenarnya. Sejujurnya gue tuh nggak ngerti gimana prosedur ospek gitu. Nggak ngerti gue sebenarnya. Oke, jadi kayak gini, menurut gue tuh ospek itu tuh nggak selalu tentang si geografi, ngerti nggak sih? Tapi ospek gimana, apa ya, kayak ngasih tahu, ngajarin ke kita gimana caranya tuh nanti kita bisa bersosialisasi sama teman-teman kita di kampus. Bukan sama teman-teman doang, tapi sama kakak tingkat juga. Kayak gue dikasih tugas untuk kayak kenalan sama kakak tingkat. Nah, di situ tuh kita ngerjain tugas bukan semerta-merta kayak ya supaya tugas gue selesai gitu, supaya ya cepet-cepet selesai ospeknya gitu, enggak. Tapi di sini tuh yang kita cari tuh esensinya, kayak apa sih yang gue dapetin pas gue wawancara kakak tingkat gue. Pertama, gue bisa dapet relasi dari kakak tingkat. Yang kedua, gue jadi tahu nih gimana nanti pas perkuliahan tuh gue udah punya gambaran gitu. Apalagi kan sekarang gue hitungannya kayak maba online kan, kayak lulusan itu kayak gue tuh sama sekali tidak pernah melihat kayak merasakan ospek secara langsung gitu. Jadi mau nggak mau ya gue harus apa ya, kayak membuka diri gue buat tanya-tanya sama kakak tingkat gitu, terus kenalan sama teman-teman. Kan lo tahu kan, gue kan orangnya kayak nggak bisa banget kenalan. Tapi pas lagi pandemi kayak gini terus online, gue tuh dipaksa buat keluar dari zona nyaman gue untuk bisa kenalan sama teman-teman gue yang kayak gue bahkan nggak pernah ngeliat muka aslinya seperti apa kayak gitu. Gue nggak pernah ngobrol secara langsung. Tapi mau nggak mau, gue harus kayak ngebuka diri gue kayak nggak apa-apa Saf, kalau misalnya lu di zona nyaman lu terus, lu nggak bakalan tahu gimana rasanya kayak kenalan sama orang baru. Kayak gue tuh jadi penasaran gitu semenjak kuliah. Gimana sih rasanya jadi orang yang kalau kenalan, ya kenalan aja kayak lu gitu. Lu kan kalau kenalan kan kayak santai kan. gue tuh jadi kayak gue mau SKSD. Makanya gue juga penasaran gimana sih jadi orang yang kayak kalau mau kenalan tuh nggak mikir-mikir gitu. Gue tuh kebanyakan mikir, jadi nggak banyak aksinya, mikir doang. Pas kuliah ya gue mulai hilangin itulah, santai aja sekarang gitu. Tapi berarti temen lo, kalau ngomongin nyari temen, lo lebih gampang nyari temen sekarang dong daripada dulu pas lo masih sekolah? Iya, soalnya gue tuh tipe orang yang dulu ya, gue tuh observasi banget. Gue bener-bener kayak ngamatin orang. Gue mau kenalan sama lo, gue harus kayak dari segala sisi harus ngerasa cocok gitu loh. Padahal kan kita nggak bisa kan maksain orang tuh selamanya sejalan gitu sama kita. Jadi tuh gue punya teman mungkin kayak teman banyak, tapi yang deket itu cuma sedikit. Kayak gue tuh bener-bener merhatiin orang, kayak gimana cara dia bertindak ke orang lain, kayak memperlakukan orang lain. Gue bener-bener kayak ngeliat orang tuh selalu kayak gitu. Dan misalnya nih, ada satu hal gitu yang gue gak suka. Gue jadi ngerasa gue tuh gak cocok temenan sama dia, padahal masih banyak hal yang menurut gue tuh kayak, ya dia baik-baik aja gitu. Tapi semenjak online gue dipaksa, maksudnya sekarang nih gue udah makin dewasa, gue dipaksa buat gak boleh kayak gitu, karena gak selamanya orang itu ngikutin lo terus gitu. Jadi lo yang harus berdamai sama diri lo, berdamai sama lingkungan lo biar gampang gitu. Oke. Tuh, jadi gitu tuh kayak sebenarnya kalau misalnya, kalau menurut gue bedanya sekolah sama kuliah itu lo jadi lebih apa ya? Jadi lebih ini nggak sih, kayak hal yang dulu lo nggak lakuin terus lo kayak awalnya mungkin kepaksa, cuman makin lama makin kayak, oh gue emang harus kayak gini nih biar gue lancar kuliahannya gitu. Kalau menurut gue, walaupun gue juga belum, BTW gue juga maba anjing. Semester depan gue maba. Padahal gue lulus 2019, tapi karena perjuangan itu memang tidak memandang waktu, jadi tapi gitu keren guys. Sih. Sekarang orang keren sih. Tapi BTW, teman-teman lo yang di SMA, ada nggak sih teman-teman lo yang kayak masih keep in touch banget sampai sekarang gitu? Kan kadang-kadang banyak nih, contoh dari gue deh, gue juga kayak dari SMA teman-teman gue ya dibilang banyak, dibilang apa ya? Aduh anjing, maaf ya, itu ada notif, dibilang banyak gue SMA temen gitu, maksud gue dari mana-mana gitu. Cuman kan makin kesini lo makin gede tuh makin kayak teman makin mengkerucut gitu nggak sih? Jadi kalau dari diri lo nih, kan lo bilang tuh tadi lo udah kayak sekarang kayak berubah gitu kan, kayak lo bisa lebih menerima
orang kayak lu mau temenan ya lu nggak harus mau observasi sampai detail-detailnya, lu nggak harus apa ya subjektif lah gitu, lo bisa nerima apa adanya gitu. Kalau dulu kan bedanya lo bilang tadi lo harus observasi orang itu sampai ke titik-titik kecil-kecil dia gitu. Lo sendiri gimana sekarang pertemanan lo itu yang dulu SMA apakah masih berlanjut dan sekarang mungkin lo pas kuliah lo nemu yang baru atau gimana tuh kalau masalah pertemanan? Kalau dari gue sendiri, gue emang dari dulu tuh kan gue bilang tadi di awal, misalnya gue tuh punya teman tuh banyak, tapi yang deket sama gue tuh cuma sedikit. Bahkan misalnya nih ya, dari 10 orang yang deket sama gue tuh cuma 3 orang. Tapi menurut gue, setelah dulu tuh gue berpikir bahwa gue tuh harus punya teman deket yang banyak, ngerti nggak? Gue harus punya teman yang deket banget, itu harus banyak. Tapi setelah gue pahamin lagi, ternyata sebenarnya sedikit juga nggak kenapa-napa sih kalau emang orang itu tuh cocok banget buat kita gitu. Kayak gue sama teman-teman gue, jadi gue bertiga nih deket banget sama mereka. Gue, teman gue 2. Nah, kita tuh apa ya, kayak karena gue tuh orangnya ceplos-ceplos aja gitu kalau sama teman gue sendiri, kalau gue ada masalah atau gue rasa dia ngelakuin hal yang salah gitu. Tapi gue tuh setiap ngomong apapun gitu sama teman gue yang 2 ini tuh ya cocok-cocok aja gitu, kayak nggak pernah ngerasa marah, nggak pernah ngerasa sebel, karena kita kalau kesel kita langsung ngomong aja. Bahkan sampai detik ini kalau misalnya gue lagi keluh kesah tentang kampus gue gitu, kayak gue ngerasa capek atau gimana, gue tuh cerita ke mereka, tapi mereka juga, gue nggak permasalahin mereka balas chat gue harus cepet atau kayak ya lah dia lama lagi balas chatnya terus gue jadi marah gitu, enggak. Tapi yang penting gue tuh bisa kayak mengutarakan apa yang gue rasain, dan gue tuh selalu ngerasa kalau gimana pun juga mereka bakalan dengerin gue gitu, mereka tuh bakal ada buat gue walaupun nggak tepat saat itu juga tuh nggak kenapa-napa, yang penting gue tahu kalau dia bakalan dengerin gue kayak gitu. Sampai sekarang gue masih hubungan aja sih, kayak ya biasa kayak kita masih SMA dulu, masih ngobrol-ngobrol gitu. Oke, berarti masih fine-fine aja ya, nggak walaupun lo banyak dapat teman baru itu pas kuliah. Ya, soalnya apa ya, beda sih rasanya. Gue tuh sama temen gue yang ini tuh udah klop banget, kayak gue ngerasa emang udah klop banget aja gitu. Gue nggak tahu gimana cara mempresentasikannya, tapi gue ngerasa udah klop banget gitu. Oke. Terus apa lagi Fir yang lo bisa bisa bagi gitu, kayak kehidupan lo pas SMA sama setelah SMA lo kuliah, apa yang berubah? Apa ya, kayak mungkin cara lo apa deh pokoknya yang berubah gitu. Tingkat kepercayaan diri sih. Tingkat kepercayaan diri, karena apa? Berarti lo dulu insecure gitu? Parah. Terus parah. Sekarang? Dulu gue parah banget. Dulu gue selalu mikir, karena dulu tuh ya lo tau kan, dulu kan gue tuh bener-bener diet gara-gara gue tuh gak tahan sama omongan orang-orang yang bilang kayak badan lo gede banget kayak gitu. Gue tuh bener-bener gak tahan banget, sampai gue memaksa diri gue buat berubah. Terus setelah gue berubah, gue kayak oh ternyata tuh jadi kayak gini tuh enak ya, masa kayak dipandang orang-orang tuh kayak ih Safira sekarang kayak gitu loh. Kayak gue tuh jadi butuh apa ya, kayak apresiasi gitu. Gue malah kayak haus akan pujian seakan-akan kayak gitu. Tapi setelah gue sadar gitu ya, kayak gue mikir sebenarnya yang gue cari tuh apa gitu. Gue tuh ngerasa bahagia saat gue dipuji, tapi kalau gue nggak dipuji gue nggak senang. Terus gue kayak mikir kan, sebenarnya dari diri gue ini apa yang gue cari kayak gitu loh. Kayak masa sih lo tuh pengen dipandang sama orang gara-gara lo kurus, gara-gara lo cantik. Kayak itu sih tergantung orangnya ya. Tapi menurut gue disitu mikir kayak, ya kenapa sih lo harus ngubah diri lo buat orang lain? Terus apa sih yang harus lo nggak pede gitu dari diri lo? Sedangkan lo tuh udah diciptain sesempurna mungkin gitu kan. Terus gue tuh akhirnya nemu teman-teman gue yang benar-benar suportif banget. Jadi gue kayak ngerasa kayaknya emang gak ada yang harus gak dipedein sih, malah itu tuh harusnya dilatih. Kayak gue tuh dulu gak berani ngomong di depan umum, terus gue sekarang kayak berani kenalan sama orang lain. Dulu tuh gue sama sekali gak berani, dulu gue tuh takut, karena gue takut orang gak mau temenan sama gue gara-gara ya penilaian orang ke gue tuh beda aja gitu loh. Gue setakut itu, bener-bener kayak
takut aja. Terus sekarang gue kayak, ya bodo amat deh, orang kalau mau temenan sama gue, ayo, nggak mau temenan juga nggak kenapa-napa, karena gue juga tidak merasa dirugikan gitu. Gitu. Gue ngomong panjang banget deh. Gak apa-apa, ini kan lo tamu ya, gue kan yang punya podcastnya lo tamu ya, jadi gak apa-apa. Narsum anjing. Tapi itu karena lo kuliah apa karena udah lo sadar aja? Kayak easily lo, udah realize kayak, gue gak perlu insecure lagi nih. Atau karena emang ada 1-2 hal yang lo temuin saat lo ada di perkuliahan, terus jadi efek juga ke tingkat kepercayaan diri lo, atau emang purely dari dalam diri lo gitu, kayak ada insting yang gue nggak perlu insecure lagi gitu. Awalnya tuh sebenarnya berawal dari teman-teman gue sih waktu gue kuliah, karena waktu pertama kali kenalan gitu, gue kayak ngeliat teman-teman gue tuh kok kayaknya pas awal-awal dia kayak ya enjoy aja gitu kenalan, kayak halo kenalin gue ini gitu, sedangkan gue kayak takut waktu awal masih masuk kayak pas pengumuman kan udah ada buat grup gitu, terus udah ada yang kenalan kan. Terus gue kayak mikir kayak kalau misalnya gue diem terus dan gue tidak membuka diri buat orang lain, gue bakalan susah. Karena kuliah tuh menurut gue ya mungkin gak kayak SMA. Iya sih, kalau SMA tuh ya udah gitu. Tapi kalau kuliah tuh bisa aja nanti bisa ngebantuin teman lo, bisa ngebantuin lo pas nanti lo kerja atau lo kesusahan. Karena gak tahu sih, gue ngerasanya pas gue ngeliat teman-teman gue yang bisa ngomong ceplos-ceplos aja di Zoom pas mereka nggak kenal sama siapa-siapa, gue jadi ngerasa kayaknya gue juga harus bisa gitu kayak gitu. Karena kalau misalnya gue diem, ya mereka juga jadi bingung gak sih, kayak mereka udah ngajak ngomong gue, tapi gue diem aja, kayak gue nggak berusaha untuk timbal balik itu, kayak ngajak mereka ngobrol lagi apa gimana, kan mereka juga jadi malas kan, yang ada nanti gue malah gak punya temen. Jadi satu sisi suatu kondisi yang memaksa gue untuk belajar membuka diri, tapi satu sisi juga gue ngerasa kayaknya udah nggak ada lagi hal yang harus gue insecurein, soalnya gini, kayak sekarang kalau misalnya gue nanya ke diri gue, yang kurang dari diri lo apa? Gue selalu bilang kepercayaan diri. Terus sisanya ya fine-fine aja. Kayak pertemanan gue alhamdulillah lancar-lancar aja. Terus gue juga ngerasa ya udah ini tuh gue gitu. Orang tuh tahu Safira tuh yang ini kayak gitu. Jadi ya udah gue tinggal ningkatin kepercayaan diri gue, berani ngomong sama orang lain. Ya gitu-gitu aja sih. Gue dipaksa sama keadaan buat berubah, tapi satu sisi gue juga sadar gitu. Oke, berarti lo both of them ya, kayak lo karena efek dari lingkungan lo, kuliah lo walaupun online, terus juga itu juga kayak lo udah ngerasa udah capek gitu kan sama insecurity lo yang lo udah pendam dari lama, terus lo pengen berubah. Berarti lo dapet kuncinya karena 2 aspek itu ya. Iya. Terus kan gini, kan lo bisa dibilang lo dulu SMA pas belajar, berarti kelas 3 ya? Kelas 3 lo kan online tuh, udah mulai online ya? Kelas 3 SMA. Kelas 11 semester 2 sih. Oh ya, kelas 11. Nah, itu kan online. Terus sekarang juga online. Nah, ada bedanya nggak sih kayak lo online sekolah sama versi online yang masih ospek sekarang ini, tapi udah di dalam udah dalam lingkungan perkuliahan gitu. Apa sih bedanya? Ada nggak sih bedanya sebenarnya? Kalau gue tanya kayak gitu. Sama aja? Sama aja sih. Kayak nggak tahu bedanya apa, karena ya udah kerasanya lagi online aja, kayak lagi kelas biasa. Cuma bedanya kan karena kalau lagi ospek nggak ada dosen kan, jadi sama kakak tingkat kayak sama panitia gitu-gitu. Jadi ya udah biasa aja kayak lagi Zoom gitu, kayak gini, kayak ngobrol-ngobrol gitu. Oh iya. Bahas materi. Tapi lu itu udah ada ini nggak sih? Udah ada wacana masuk belum sih yang tatap muka di Indo? Kalau nggak salah di UI sendiri, mereka sih rencananya semester depan, tahun depan ya hitungannya, itu mereka tuh mau hybrid gitu loh. Jadi ada yang online, ada yang offline, karena ya mungkin kan udah target vaksinasi juga mungkin udah mulai kayak ya mulai lengkap lah gitu ya. Jadi ya mereka tuh memberanikan diri. Mungkin emang udah ada izinnya juga sih, kayaknya mau hybrid, jadi setengah online setengah offline, kayak campur gitu. Soalnya beberapa kampus di Indonesia juga udah rencanain itu, kayak UNAIR setahu gue udah ada
waktu itu Unair tuh ada kayak surat edarannya gitu, soalnya teman gue kuliah di Unair, terus dia ngasih tau ke gue kalau dia punya rencana hybrid gitu. Di UI juga sih ada. Gitu. Oke, kuliah. Keren. Semoga cepat offline. Gue sih udah offline. Iya, enak. Lu udah offline ya? Dari awal udah langsung offline ya? Gue dari awal gue masuk yang pre-college, hybrid, offline online. Terus sampai lulus itu offline online gitu. Jadi online gue jarang masuk juga sih sebenarnya sejujurnya. Kayak gue belajar cuman dari modul itu kan, ada dari modul kampusnya. Gue belajar dari situ aja, PR ada apa, tugas ada apa, ya gue belajarnya. Yang gue masuk itu waktu itu paling pelajaran yang gue emang benar-benar nggak ngerti gitu. Tapi kalau misalnya pelajaran yang gue ngerti ya jarang gue kalau online, soalnya kasur lebih nikmat daripada liatin laptop di depan mata, anjir. Apalagi kalau pagi-pagi. Makanya kalau pagi-pagi tuh ngantuk kan, rasa pengen tidur aja. Jadi nggak fokus gitu. Iya. Kayak ya udah, yang penting kerjain aja gitu. Cuman kalau offline gue masuk terus sih, gue 100% absen sih gue. Nggak masuk gue. Tapi lo secara pribadi lebih nyaman online atau offline? Offline lah, gila. Offline gue bisa ketemu temen-temen gue, bisa caper sama cewek. Iyalah. Heran banget dari dulu kalau caper sama carinya yang itu mulu. Kalau gue tuh ngerasanya sebenarnya online seru sih. Soalnya gue ngerasa lebih fleksibel aja gitu, kayak gue bisa ngerjain tugas kapanpun gitu. Gue bisa istirahat kapanpun. Misalnya sela-sela dari pelajaran satu ke pelajaran selanjutnya gue bisa tiduran dulu gitu. Kalau di sekolah nggak bisa. Tapi ya saking fleksibelnya jadi kayak susah aja waktu istirahatnya sih. Jadi kayak nggak tentu gitu. Karena kalau dulu gue sekolah offline, gue dari jam 6:30 pagi sampai jam 3 sore itu tuh waktunya tetap. Sedangkan kalau online kayak jam 7 sampai jam 12, tapi tugas-tugasnya sampai malam kayak gitu. Itu sih jadi kayak ada capek aja kalau online. Gitu. Enakan offline ya, gue bisa caper sama cewek. Gue nggak kepikiran sih, gue kayak offline tuh gue mau fokus kuliah nggak ada tuh namanya pacar-pacaran. Gue juga fokus kuliah, makanya gue keterima di 4 uni. Wih, sombong. Iya, anjing. tapi gue galau, giliran yang gue pengenin gak nerima gue, anjir. Tapi kan 4 uni, bagus dong. Aduh, gue pertama nih, gue malas pindah kota pertama. Kedua, temen gue udah banyak di sini, mau yang anak uni, anak yang pre-college, mau anak Indonya, anak yang bukan Indonya, udah banyak di kota ini. Makanya gue kayak udah settle gitu di kota ini. Cuman ya udah, lihat ntar deh. Kayak dulu tuh gue nggak pernah paham gitu sama orang-orang yang ada kan, misalnya anak-anak pinter gitu. Terus contohnya mereka kayak contohnya kakak kelas gue dulu misalnya, dia keterima ambillah contoh misalnya di uni-uni yang bagus gitu. Terus dia kayak masih ngeluh gitu karena nggak diterima di uni yang dia pengenin. Dulu tuh gue nggak paham sama rasa kayak gitu. Apa sih anjing? Kenapa nggak ngambil aja, lu udah punya banyak pilihan gitu. Terus sekarang saat udah ngerasa gitu, soalnya kayak dulu gue SMA gue nggak pernah nggak pernah peduli sama nilai, nggak pernah peduli sama belajar, nggak pernah peduli sama nggak pernah peduli lah pokoknya sama ulangan-ulangan gitu, gue nggak peduli kayak gitu. Tapi sekarang kayak ya udah gitu, udah oke. Kayak gitu. Oke. Sorry ya guys, tadi wifi-nya putus. Sorry, agak cacat nih. Gak apa-apa, santai aja. Itu lanjut. Tadi lo dengerin sampai mana, Fir? Sampai yang bingung pas kakak kelas lo diterima di kampus yang udah bagus tapi kayak masih dulu gue nggak paham, soalnya gue kan kayak nggak peduli gitu sama segala hal gitu yang terjadi di sekolah, kayak nilai, ujian. Gue dulu suka nyontek gitu kan, kayak ya udah gitu, yang penting gue beres SMA gitu. Terus kayak kemarin kan gue pre-college emang purely gue nggak pernah nyontek, gue nggak pernah kayak bikin
pokoknya hal-hal yang curang itu gue nggak pernah gue lakukan selama gue pre-college gitu. Jadi kayak emang purely 100% otak gue dan usaha gue gitu. Terus kayak lulus gitu kan, kayak pede, anjing gue keterima nih di sini. Terus gue daftar tuh, kemarin gue daftar 7 uni. 1 udah nolak, terus 4 nerima gue. Nah, yang gue pengenin ini nolak gue, kayak anjing galaunya lebih galau daripada gue ditolak cewek, anjir. Ya, sumpah, soalnya tuh kadang kita kalau udah pengen banget, kayak mungkin kita sama ya tipe orangnya, kita tuh kalau udah pengen banget harus gitu. Kayak gimana pun caranya gue harus nih, kayak ya apapun pokoknya gue bakal lakuin demi masuk ke sana. Gue tuh juga dulu kayak gitu, gue tuh ITB harga mati pokoknya. Tapi dulu gue kayak, gak peduli, kayak sebelum ke Jerman juga gue, ya udah gue mau ke Jerman, mau ke Perancis, penting keluar, gue bilang gitu. gue gak peduli dulu, sejujurnya. yang penting kuliah di luar gitu ya. Iya, terus kayak udah di sini kayak udah apa ya, karena emang ini sih, emang ada bedanya sih, emang kayak berusaha sendiri dan curang itu, rasa di akhirnya itu ada bedanya, anjir. Jadi gue baru ngerasain itu gitu. Iyalah, makanya lu tuh kalau mau apa ya, kayak mau menggapai sesuatu yang lo pengen banget gitu, kayak harus pakai usaha sendiri nggak sih? Karena kalau ya kita buat curang-curang gitu nggak ada yang tahu ya, maksudnya bisa aja kita lulus tapi kedepannya kan jadi tanggung jawab kita malah lebih berat gitu, karena sebenarnya kita nggak mampu tapi kita memaksakan diri kayak gitu. Iya sih, ya udahlah, gue masih Tapi belum. apa? Kenapa? Belum apa? Enggak lah, Ya, kenapa belum? Belum menentukan mau ngambil yang mana pas itu. Tapi itu kapan harus tentuinnya? Masih lama atau? Sampai bulan depan, sampai akhir bulan depan, santai. Masih banyak waktu berpikir lah ya. Iya, cuman yang ribet kan gue harus ngurusin asuransi kesehatan, harus ngurusin yang diurus-urusin nggak jelas di sini, anjing. Kalau di Indo kan itu enak gue. Misalnya di Indo gue nggak perlu bingung-bingung ngurusin asuransi lah. Gitu. Tapi dulu lo pernah nggak sih kepikiran pengen kuliah di Indo aja gitu? Pernah. Dulu gue kan awalnya gue pengen di US, tapi mahal. Jadi nggak jadi itu. Terus gue pikir udahlah ITB atau nggak Unpad, balik lagi ke Bandung gitu kan, pengen balik gue. Terus pas kelas 3 SMA tuh, jadi kepikiran pengen keluar lagi. Kalau nggak ke Perancis, ke Jerman waktu itu gue mikirnya. Terus gue kira bahasa Jerman ya, lagunya di Jerman. Iya anjing, gue kira bahasa Jerman gampang, taunya katai. Tapi gara-gara lo nilai Jerman gue kan jadi bagus. Iya. Sumpah dia adalah guru les bahasa Jerman gue setiap gue mau ujian. Kayak gue datang gitu, gue bawa buku kayak ajarin gue dong. Terus pas gue ujian kayak gue dapet nilai bagus. Easy. Gara-gara dia Jerman gue selalu bagus. Easy. Thanks God. Gitu dah. Tapi ini nggak sih kayak lo ngerasain hal yang beda nggak sih? Lo kan di Jerman juga teman-teman lo banyak kan yang orang Indo. Sejujurnya kalau gue boleh ngomong, gue banyak tahu orang Indo, tapi yang benar-benar kenal itu nggak banyak, nggak lebih banyak daripada temen yang dari mana-mana gitu, yang bukan Indo. Karena gue emang sering bergaul sama yang bukan Indo. Emang SKSD sih, emang dari dulu tuh orangnya SKSD parah. Tapi kan gue PPI, jadi kayak ada yang tahu gue tapi jadi kita cuma tahu doang gitu, nggak kenal gitu. Jadi tahu gitu kan, kayak ini Arya gitu kan. Iya, jadi gue tahu juga dia yang ini gitu. Gue tahu juga gitu. Cuman kalau yang benar-benar kenal sih ya bisa dihitung jari lah. Nggak banyak kalau orang Indonya. Paling yang udah lama di sini, senior itu kan penting banget tuh buat kayak gue ada bingung apa-apa, gue nanya ke mereka gitu. Nggak mungkin gue nanya sama orang yang dari Perancis, yang dari Spanyol, kan beda anjing. Anjing. Tapi di kampus lo ada nggak sih kayak hitungannya kayak cutting ya kalau di gue, cutting yang suka iseng gitu, atau
Itu tuh gue belum tahu ya. Gue belum tahu kalau itu, soalnya kan gue kan belum gue itu masuk itu semester 1 itu bulan Oktober ntar. Jadi bulan Oktober. Jadi kalau di Jerman itu 1 tahun itu ada 2 angkatan yang baru. Jadi pas summer semester sama winter semester. Kalau di Indo kan setahun sekali penerimaannya kan. Ya. Kalau di sini tuh setahun 2 kali gitu. Bener. Jadinya ya gitu. Cuman pas waktu di pre-college sih nggak ada ya. Maksud gue apa ya? Ya udah gitu. Nggak ada yang iseng itu, kita temenan aja gitu. Nggak aneh-aneh lah kalau di sini. Orang-orangnya juga cuek. Ya kita kan dipanggilnya kalau maba RST ya dipanggilnya. RST dipanggilnya. Cuman ya udah lo aja gitu. Nggak kayak gue nggak tahu ya kalau di Indo kayak gimana. Ya kalau di sini sih yang gue rasain ya udah gitu. Nggak sih, di Indo juga aman-aman. Di Indo aman. Di kampus gue sih sebenarnya aman-aman aja. Soalnya kita tuh emang diajarin untuk kenal, biar ya itu relasi kayak gitu-gitu. Jadi ini sih gue ngerasanya mungkin karena gue juga udah biasa ya dari gue SMP punya kakak kelas gitu yang kayak ada aja kan yang galak. Tapi pas kalau udah kuliah, asal ada kakak tingkat yang tegas gitu, gue jadi udah terbiasa aja. Cuma bedanya tuh sekarang kalau dia tegas kita jadi lebih segan gitu, apalagi kalau misalnya dia punya jabatan di kampus kayak gitu, kita malah jadi kayak ngelihatnya anjir nih orang ini banget, kayak tegas terus dipandang lah di kampus. Itu sih. Terus gue enjoy aja sih kuliah walaupun ya jalur PPKB yang menurut orang jalur PPKB itu masuk itu jalur paling mudah karena gue cuma masukin esai sama nilai rapot. Terus apalagi jurusannya geografi yang kayak orang tuh selalu memandang rendah si geografi loh. Kayak setiap gue bilang kalau gue masuk geografi pasti ini daya tampungnya banyak kayak gitu. Terus kok lo nge-lag sih tadi? Enggak. Bukan gua. Lanjut. Tadi gua pause juga recordingnya. Tadi kenapa? Tadi kan katanya geografi dipandang rendah gitu, terus? Iya, kayak gue mungkin orang-orang tuh lebih rendah lagi mandang gue gara-gara gue selalu dibilang kayak gini, ya lu mah kuliah di mana aja enak kan, bokap lo ini punya perusahaan kayak gitu, ya penting lo kuliah nanti lulus asal-asalan aja kan bisa langsung kerja gitu. Padahal maksud gue tuh bukan seperti itu kayak gitu. Gue tuh masuk geografi bukan karena pengen nanti kerjaan gue dipermudah sama orang tua gue apa gimana, tapi emang dasarnya pengen. Bahkan di pertengahan jalan tuh gue tuh gak mau kebumian gara-gara gue tuh ngedengerin orang-orang ngomong kayak gitu, terus gue sampai kayak stres abis. Gue sampai mau masuk kedokteran waktu itu. Sampai semua stiker ITB, stiker Unpad, pokoknya teknik-teknik geologi, geodesi, itu gue cabut-cabutin. Saking gue udah gak mau lagi kayak kebumian kayak gitu. Pokoknya tentang kebumian gue gak mau. Gue mau jadi dokter aja. Karena pandangan gue jadi dokter tuh yang udah paling keren di antara kalau misalnya gue nggak jadi lulusan kebumian kayak geografi gitu-gitu ya, gue mau jadi dokter. Tapi ya udah pas tiba-tiba dari sekolah gue itu kita kayak ngasih nilai kita gitu ke guru kita buat kayak seleksi PPKB gitu. Jadi guru gue bakalan ngasih form PPKB ke orang-orang terpilih doang. Nah alhamdulillahnya tuh gue dapet. Dan awalnya gue tuh sebenarnya mau milih geologi kan, karena gue tuh pengen aja gitu kayak kerja di pertambangan kan, geologi bisa juga tuh. Terus tapi pas gue lihat temen gue itu yang nilainya lebih tinggi daripada gue milih geologi, terus gue kayak yaudah deh gue nggak apa-apa geografi aja gitu. Akhirnya gue buat esai, gue buat esai lebay sih, padahal sebenarnya biasa aja esai gue, tapi gue nangis gara-gara gue tuh nggak pede sama esai gue, tapi pas udah jadi gue tuh pede banget, kayak gue pede banget, ya yaudah deh ini esai gue gitu kan. Terus pas hari pengumuman gue nangis itu benar-benar terdrama sedunia. Gue orangnya cengeng ya, kalau lo tahu kan orangnya tercengeng. Terus gue bilang ke bokap gue kalau misalnya
apa kalau aku nggak keterima gimana, karena posisinya tuh gue bener-bener gak siap untuk SBMPTN kayak ujian tertulis gitu. Gue ngerasa bahwa diri gue tuh sangat kurang persiapan untuk itu gitu. Jadi harapan gue ya cuma di PPKB ini kan. Terus kata bokap gue bilang, kuliah di mana aja, nggak kenapa-napa, yang penting kau bisa berkembang, bisa kenal sama orang banyak, punya pengalaman, dan dapat pelajarannya tuh kamu gunain dengan baik gitu. Terus gue buka pengumuman, kayak itu pengumuman jam berapa ya? Pengumuman tuh jam 1. Terus gue buka, jam 1 atau jam 3 ya, gue lupa deh, pokoknya sekitar jam segituan. Tapi gue tuh gak langsung buka di saat jam itu gitu. Gue nunggu dulu kayak 5 menit, 10 menit, sambil nangis. Gue bilang, tuh kalau gue keterima gimana Pak, jangan marah ya sama aku. Kayak gue, ya Allah, lebay banget. Padahal juga masih banyak banget jalan menuju kampus impian gitu kan. Tapi gue di situ gak percaya diri sama kemampuan gue aja. Terus, gak apa-apa ya Pak, kalau gue keterima, gue sampai ngulangin kata-kata itu berkali-kali. Saking, ya gue mikir kayak gue anak pertama nih ya. Terus dari keluarga bokap gue, itu belum ada satupun yang bisa nembus ke perguruan tinggi negeri. Kayak gitu. Terus itu salah satu tekad gue juga, karena gue tuh pengen buat orang tua bangga lah. Bukan berarti kalau gue akhirnya nanti pas kemarin-kemarin itu masuk swasta, bukan berarti gue gak bisa buat orang tua gue bangga, tapi itu salah satu kemauan gue juga gitu loh. Emang gue tuh pengen masuk di negeri gitu kan. Udah gue buka, gue masukin nomor gue, terus gue lihat selamat Anda dinyatakan sebagai, gue tuh sampai, ini bener gak sih? Kayak gue sampai cross check lagi, karena gue takut begitu gue udah senang gak tahu salah atau gimana kan. Gue ngedeket gitu, kayak, demi apa gue langsung bener-bener lemas. Gue gak pernah selemas itu. Bener-bener lemas, kaki gue itu sampai dingin banget. Terus gue bilang kayak, aku diterima kayak gitu. Ih, lebay banget sumpah. Gue kayak anjir, gue kayak kenapa kayak gitu. Ya tapi itu sih gue ngerasa senang banget. Gue bisa, ya gimana ya, gue juga awalnya pas keterima di UI, gue bilang ke bokap gue kalau gue masih mau ikut ujian buat ke ITB. Saking bener-bener ITB harga mati kayak gitu. Terus bokap gue selalu bilang ngomong kayak gini ke gue, Kak, UI kan juga udah bagus, banyak orang yang mau masuk situ, kamu udah dapet. Terus gue kayak, jadi tuh di situ gue ngerasa malah gue kurang bersyukur sih. Pas gue udah dapet, gue malah pengen mencari-cari hal yang lebih gitu. Ya namanya juga manusia kan, kayak gak pernah puas sama apa yang didapet gitu. Tapi gue diyakin lagi sama bokap gue kayak, gak kenapa-napa, di UI juga bagus kok, kayak gitu. Terus ya udah akhirnya, inilah saya menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia. Keren. Tapi emang kalau udah kayak gitu emang ini anjing pasti terharu ya kok. Kayak bahagianya beda. Maksud gue yang hal yang lo kayak pikir nggak bakal tercapai, tiba-tiba lo dapet tuh pasti beda juga feelingnya. Bener. Gue nggak pedenya karena kan gue intent tuh, gue les. Setiap gue les tuh gue ngeliat kayak teman-teman gue tuh sangat cerdas gitu, kayak misalnya kuis nih, nilainya tuh bagus-bagus, atau kan kayak try out, gue tuh nilainya standar-standar aja, nggak bagus-bagus banget, tapi juga nggak jelek-jelek banget gitu. Gue tuh tipe orang yang kalau gue nggak bisa, gue harus bisa. Jadi gue bener-bener belajar. Bahkan gue pernah diginiin, ada nih ya, nggak usah sebut nama ya, teman gue pernah ngomong gini ke gue, emangnya lo nggak takut ya, Saf, udah belajar mati-matian terus nanti nggak dapet kuliah di kampus yang lo mau? Terus gue cuma bilang, ya kalau gue nggak dapet, tadi bukan rezeki gue. Kayak, ya gue bakalan sedih. Tapi balik lagi kayak, gue harus tahu kapasitas diri gue. Terus gue selalu inget kata-kata dari guru gue sama dari bokap gue. Kalau misalnya, kayak Allah tuh bakal ngasih apa yang lo butuhin, bukan apa yang lo pengen. Karena kalau ngasih apa yang lo pengen, lo tuh bakal jadi manusia yang sombong. Kayak, nih lihat aja gue pengen ini, gue dikabulin. Karena gue kayak, ya gitulah. Benar. Iya sih. Seru sih, tapi emang pas gue ngerasa semua usaha gue bener-bener terbayarkan gitu. Kayak apalagi yang gue cari setelah gue masuk, gue harus kuliah yang benar, terus ya nggak diem-diem amat gitu di kuliah, pengen aja aktif gitu, ikut-ikut apa. Iya. Biar nggak apa, ya nggak kupu-kupu lah, gue nggak mau jadi mahasiswa kupu-kupu.
Tapi juga nggak mau yang gimana ya, aktif tapi dua-duanya seimbang gitu loh. Gue nggak tahu sih gimana cara jelasinnya, soalnya gue belum ngerasain kuliah secara offline dan menjalankan keduanya secara bersamaan gitu kan. Tapi ya mudah-mudahan aja gue bisa. Bisa. Usaha aja, nggak usah nggak usah ngerasa nggak bisa, cobain aja. Kalau misalnya nggak mampu ya, tapi kalau misalnya emang nggak mampu jangan dipaksain juga. Iya, kalau misalnya pas lu coba terus lu ngerasa nggak mampu ya jadiin buat pelajaran. Tapi pas lo emang dari awal udah ngerasa nggak mampu ya jangan dipaksa. Cuma kalau lo masih ragu ya menurut gue cobain aja dulu. Kalau udah nggak nyaman ya lo cabut gitu. Biar lo tuh tahu rasanya dan nggak jadi penasaran. Lo kan penasaran kan? Gue pengen coba. Tuh. Gimana sih kalau jadi kayak gini, kalau jadi kayak gitu. Gue cobain aja dulu. Kalau misalnya emang udah nggak nyaman ya gue cabut. Ya karena gue emang gak nyaman, gak bagus juga kan kalau dipaksa. Gitu. Oke, dengarkan teman-teman. Oke. Gue nggak apa-apa ya, gue bagus. Gue tuh di segmen yang ini tuh gue pengen lebih sedikit berbicara daripada orang yang gue undang, karena biasanya kalau di segmen yang satu lagi yang gue sama si Rere, gue itu lebih banyak ngomong, lebih banyak ngoceh. Jadi gue pengen punya segmen yang gue cuman bertanya dan gue menambahkan sedikit bumbu-bumbu dan yang narasumbernya yang ngomong banyak gitu. Terus juga biasanya segmen yang kayak gini lebih ini sih, lebih bermanfaat daripada yang segmen utama gue sama Rere sih sebenarnya. Kayak gitu. Oke deh, karena kayaknya udah sejam deh ini. Lu ada apa ya? Mungkin sepatah atau dua patah kalimat yang lu bisa kasih kepada orang-orang yang masih deep down, dia masih insecure, masih nggak tahu harus bersyukur, caranya bersyukur. Lu punya apa ya? Punya apa sih namanya tuh, punya nasihat atau punya quotes tai bullshit gitu nggak buat mereka gitu? Sebenarnya ini tuh mungkin udah biasa banget sih didengar sama orang banyak. Cara gue cuma, ya nggak banyak sih, nggak satu juga. Pokoknya harus berani keluar dari zona nyaman lo. Sekali-kali lo tuh harus berada di, ya lo tuh ngerasa terancam, tapi lo tuh tiba-tiba penasaran gitu, gimana sih kalau misalnya gue keluar dari sini gitu. Terus biar pede apa ya, gue ngomong sendiri sih. Gue ngomong sendiri. Kayak gue suka dialog sama diri gue sendiri, kayak misalnya gue sebelum ngomong sama orang, gue ngomong dulu sama diri gue, kayak gue ngaca, terus gue ngomong. Mungkin nih dari buat sebagian orang itu kayak orang gila, tapi menurut gue itu ngebantu gue banget. Itu ngebuat lo jadi percaya diri gitu, kayak ya latihan ngomong aja biar nggak gitu, atau kayak gimana ya, kayak lancarin aja. Sama cara bersyukur, ya sadar diri sih. Apa yang udah dikasihin ke lo itu adalah ya emang udah rezeki lo, udah apa yang dikasih tuh nggak bakalan mungkin ngerugiin lo. Itu sebenarnya bermanfaat buat lo. Lo yang harus ngegali diri lo gimana caranya biar lo tuh bisa bermanfaat buat diri lo, buat orang lain. Kalau lo udah berguna buat orang lain, pastinya lo juga bakal berguna buat diri lo sendiri, kayak gitu. Benar. Oke, tuh dengerin ya. Semoga manfaat dari Kakak Safira ini bisa kalian dapat, bisa kalian tangkap ya. Bisa kalian tangkap. Intinya kalian kalau misalnya ini ya, kalau kalian udah bisa bersyukur, udah bisa jauh-jauh dari kata insecure, pasti kalian bahagia di hidup dan lebih tenang untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Iya, gitu. Oke deh. Thank you banget Safira udah bisa datang hari ini. Gue juga udah lama banget gak ngobrol sama Fira BTW, karena kita berdua punya kesibukan yang sangat berbeda dan waktu yang sangat berbeda, jadi kita juga baru ngobrol lagi sekarang gitu. Oke deh. Thank you ya Fira udah mau ngisi podcast gue hari ini. Mungkin next time kalau misalnya ada apa-apa lagi atau misalnya ada episode yang memang relate sama lo dan mungkin lo pengen ngobrolin, kita bisa bikin lagi, bisa featuring lagi. Oke. Santai, bro. Oke, makasih semuanya udah denger hari ini. Gue cabut dulu ya. Oke, bye.